Oke, ini merupakan hari pertama orientasi studi dan pengenalan jurusan Teknik Elektro angkatan 20 dan angkatan 21. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan apa itu organisasi, tujuan organisasi, dan lain-lain yang mengenai organisasi. Pengertian organisasi, lanjut Mas. Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Ya, kurang lebihnya untuk pengertian organisasi itu sendiri seperti itu. Lanjut. Lanjut ke tujuan organisasi. Di sini ada beberapa tujuan organisasi secara umum yang banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut, yaitu 1. Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. 2. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. 3. Membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Yang keempat, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Tujuan organisasi di sini merupakan wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Dan tujuan dari organisasi itu sendiri bisa membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat bagi individu tersendiri dan bermanfaat bagi organisasi yang dinaunginya. Selanjutnya, manfaat organisasi bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, peran organisasi dapat menjadi salah satu wadah di mana para mahasiswa dapat berkumpul, dapat bertukar pikiran, dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Banyak kasus di mana mahasiswa belum mengerti apa itu organisasi sehingga tak ikut andil di dalamnya. Di sini ada berbagai macam organisasi yang biasanya ada di sebuah kampus, di mana organisasi ini memiliki tujuan agar setiap mahasiswa dapat memiliki kemampuan akademik maupun non-akademik, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki setiap individu atau yang dimiliki oleh mahasiswa tersendiri. Di sini ada berbagai manfaat organisasi sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengembangkan sifat kepemimpinan. Di dalam dunia kerja atau bahkan ketika menjadi mahasiswa, sangat diperlukan kemampuan atau sifat kepemimpinan dalam kegiatan organisasi maupun mau tidak mau kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin. Berawal dari memimpin diri sendiri terlebih dahulu, lalu bertahap pada sekelompok orang dan lingkup yang lebih besar. Kepemimpinan dalam diri sendiri seperti kemampuan untuk manajemen waktu, di mana mahasiswa yang mengikuti organisasi pasti harus bisa membagi waktunya antara belajar, kuliah, dan juga berorganisasi. Yang kedua, manajemen waktu yang baik. Mengatur waktu akan menjadi sebuah masalah besar
jika setiap individu tidak bisa membaginya. Maka dari itu, diperlukan manajemen waktu yang baik agar setiap tindakan yang direncanakan terlaksana dengan maksimal. Ketika sudah bekerja, nantinya mahasiswa yang mengikuti organisasi akan sedikit lebih terlatih untuk mengatur waktu dan menetapkan skala prioritas ketika dihadapkan dengan banyak tugas dan tuntutan yang harus dikerjakan. Yang ketiga, dapat memperluas pergaulan. Organisasi dapat memperluas pergaulan, membentuk pola pikir yang baik bagi mahasiswa, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar sesama anggota organisasi tersendiri, antar sesama anggota organisasi di internal maupun di eksternal. Mengasah kemampuan sosial yang biasanya mahasiswa yang tergabung dalam organisasi memiliki sikap sosial yang tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut organisasi. Untuk mengatur waktu, menentukan jati diri, dan lainnya. Mengejar nilai akademik dan mengejar gelar sarjana itu penting dan utama. Namun organisasi juga menjadi alat untuk mengimplementasi teori yang bisa digunakan sebagai bekal dalam dunia pekerjaan nantinya. Lanjut, ciri-ciri organisasi. Organisasi disebut pembeda dengan aktivitas sosial lainnya. Ciri organisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya. Biasanya dalam organisasi memiliki jumlah orang 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama. Maksudnya di sini memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama sehingga kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi di dalamnya akan lebih jelas arahnya gitu loh. Yang ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi. Karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya, tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kelima, pembagian tugas yang sinergis. Di sini dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Selanjutnya, unsur dalam suatu organisasi. Untuk bisa menjalankan sebuah organisasi secara optimal, maka diperlukan kelengkapan unsur dasar dalam organisasi itu sendiri. Dengan adanya kelengkapan unsur tersebut, maka organisasi dalam terlaksana dengan baik. Berikut beberapa unsur yang harus ada dalam organisasi adalah yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum. Kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Sehingga adanya tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Yang pertama, komunikasi tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik.
komunikasi yang baik akan sangat mendukung. Lanjut, Mas. Cek cek. Oke, dilanjut ya. Konsep organisasi yang baik dan ideal. Jalannya sebuah organisasi yang baik dari kerjasama dalam organisasi itu sendiri. Selain itu, sebuah proses pelaksanaan program yang dilakukan sebuah organisasi dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan organisasi ditunjang dengan manajemen yang sepakat untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi masuk ini ya di konsep organisasi yang ideal. Di sini organisasi mempunyai tujuan dan sasaran utama untuk dicapai bersama-sama. Artinya, sebuah organisasi diciptakan tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Yang kedua, organisasi harus mempunyai aturan di mana aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota organisasi.
membuat aturan, yaitu agar organisasi tersebut terkendali dan terorganisir. Organisasi termanajemen untuk mencapai tujuan, maka diperlukan kerjasama tim antar sesama anggota organisasi. Selanjutnya, organisasi harus terkoordinasi dalam tugas. Pemimpin yang baik itu yang mengajarkan anggotanya sebelum memberikan perintah untuk dikerjakan. Selanjutnya, dalam kepengurusan atau hubungan maaf, jaringan. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, lanjut ya. Kita ulang divisi di Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Dalam kepengurusan di HMTE ada beberapa divisi di dalamnya. Yang pertama ada ketua dan wakil ketua. Ketua di sini merupakan penggerak tim. Seorang ketua mempunyai jiwa kepemimpinan dan kemampuan untuk memotivasi dan mengorganisasikan anggota dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada sekretaris. Sekretaris di sini merupakan seseorang yang ditugaskan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesekretariatan dan administrasi. Yang ketiga ada bendahara. Bendahara itu tugasnya ya tidak jauh-jauh dari pengelolaan dana dalam sebuah organisasi. Bendahara dibutuhkan karena tugas utamanya dalam mengatur keuangan organisasi. Selanjutnya ada humas. Humas atau hubungan masyarakat merupakan divisi yang membuat konsep publikasi, sehingga acara yang direncanakan dapat diketahui dengan baik oleh semua yang dihubungi. Selanjutnya ada Kominfo. Kominfo memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi dan menyebarkan informasi ke arah internal dan eksternal, yaitu menyebarkan informasi yang bisa diterima oleh khalayak umum. Yang selanjutnya ada keorganisasian.
Keorganisasian di sini tugasnya untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada rapat pengurus organisasi pada akhir. Di sini merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam hal pencarian sumber pemasukan dan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Oke. Di HMTI tersendiri ada proker atau program kerja yang setiap tahunnya diadakan oleh pengurus mahasiswa teknik. Ada atau makrab HM, yang ketiga ada SE, yang keempat ada MUBES. Kalau prospek jurus ya, terus SE mungkin karena adanya pandemi di tahun ini SE dilakukan secara virtual. Kalau tahun lalu diadakan secara offline. Untuk MUBES biasanya diadakan secara offline. Oke, mungkin itu materi organisasi dari saya. Terakhir tidak lupa saya mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam pemaparan materi ini. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Agung yang telah menyampaikan materi tentang organisasi. Ya, tadi kita juga bisa lihat tentang kiat-kiat bagaimana cara berorganisasi dan lain sebagainya yang telah disampaikan oleh